Halo teman-teman Cyberkarta, kembali lagi di video Cyberkarta tentang ethical hacking dan cyber security. Jadi kalau teman-teman ngikutin di post Instagramnya The Cyberkarta yang udah kita rilis beberapa hari yang lalu, itu ada event dari TryHackMe yang namanya Advent of Cyber. Ini adalah salah satu event yang tahunan sejak tahun 2019 yang diadakan tiap akhir tahun untuk memperingati libur Natal dan Tahun Baru. Dan di sini bisa jadi sebuah kesempatan teman-teman untuk belajar belajar cyber security secara lebih mendalam. Dan kebetulan juga kita baru aja menyentuh milestone 2000 follower pada Instagram. Gimana ya? Apa kita buat event aja untuk Advent of Cyber ini, saya update videonya harian buat teman-teman belajar cyber security. Karena jujur event ini bisa sangat membantu teman-teman terutama yang masih kebingungan nih mulai karir cyber security itu dari mana sih gitu, belajar cyber security itu start pointnya dari mana, ini bisa salah satu entry pointnya. Dan sedikit info mengenai Advent of Cyber, di sini adalah event yang berhadiah ya, $19.000 nih total ininya ya, total prize poolnya, bisa jadi buat motivasi nih. Kemudian eventnya juga free sebenarnya, free. Kemudian ada sertifikat yang bisa didapatkan kalau udah menyelesaikan semua challenge-nya. Jadi challenge-nya ini muncul harian. Tanggal 1 kemarin itu muncul, kemudian nanti tanggal 2 muncul lagi yang baru, tanggal 3 besok muncul lagi yang baru, dan seterusnya. Nah, di sini kita karena milestone juga, Cyberkarta menyentuh 1000 ya, menyentuh 2000 follower ya, kita coba buatin video-video tentang cyber security di Advent of Cyber ini. Untuk joinnya mudah, nanti teman-teman tinggal buat akun di sini, kemudian klik join free ini. Kemudian kalau udah join, teman-teman masuk ke sebuah halaman. Di halaman ini ada task ya, task 1-5. Ini task 1-5 ini sekedar perkenalannya dan aturan main dari event ini. Contohnya dari introduction di sini. Nanti teman-teman klik aja question ini, teman-teman klik supaya dapat poin gitu ya istilahnya. Kemudian ya jangan lupa untuk dibaca-baca ya sebagai ini ya, sebagai bentuk pertanggungjawabannya, terutama di bagian tutorial ini dan rule-nya ini sangat penting. Kemudian sebelum saya bahas untuk secara teknis bagaimana untuk joinnya di VPN maupun menggunakan attack box, kita lihat dulu story-nya di sini. Jadi story-nya cukup unik sih. Ini story-nya tiap tahun diupdate ya. Kalau tahun kemarin MaxKD ini dia melindungi jaringan komputernya dan servernya Santa dari serangan Greens Network gitu, Greens Enterprise. Jadi karena dia berhasil mempertahankan tuh selama 25 hari di tahun 2020, terus akhirnya dia di tahun ini jadi CISO ya, Chief Information Security Officer. Ini bahkan dapat surat dari Santa ya, kamu diangkat jadi CISO dan don't let me down lah istilahnya. Kemudian kejadian lagi nih tahun ini, ada percobaan serangan dari Greens Network dan ada beberapa yang berhasil. Dimana saat serangan itu berhasil, cyber security analisnya kok malah menghilang, dan di sini aksi dari MaxKD dimulai lagi gitu untuk tahun ini. Kocak juga ceritanya. Kemudian nggak ini ya, sebelum kita masuk ke challenge-nya, mungkin kita tutorial sejenak dulu untuk menyamakan ya, supaya kita pada level yang sama. Kita udah ready semua, maksudnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke tutorial room. Buat yang belum pernah main tryhackme.com ini bisa masuk ke tutorial room. Di sini
akan ditunjukkan bagaimana cara kita eh, menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Contohnya fitur VPN, kemudian fitur Blackbox gitu. Nah, kalau ingin mudah sih saran saya menggunakan OS Linux apa aja ya. Kalau pengen lebih mudah lagi ya kali Linux karena di sana udah ada pre-install ini tools-tools hacking yang bisa teman-teman gunakan. Tapi kalau teman-teman mau mengakses dari Windows pun sebenarnya bisa di sini menggunakan attack box. Nah, kita bahas nih dua cara untuk masuk ke dalam kita bermain CTF atau kita mencoba challenge Advent of Cyber pada Try Hack Me. Yang pertama caranya adalah menggunakan attack box. Dengan klik Start Attack Box ini, nanti dia akan ada notifikasi starting mesin, please wait. Kira-kira untuk bootingnya membutuhkan waktu 1 menit. Nah, setelah menunggu, ya lumayan sih. Ini attack mesin kita udah bisa digunakan. Tapi kalau teman-teman kok merasa kurang, rasanya gimana ya kalau gini, dua gini? Ada yang mungkin suka dengan split view seperti ini. Mungkin ada beberapa yang prefer split view, ada yang prefer punya satu window yang lebih luas. Kalau teman-teman tipe yang suka window yang lebih luas, teman-teman bisa ini ya, view in full screen. Nanti otomatis browsernya akan buka satu tab. Kemudian di sini desktopnya ini terlihat secara utuh gini. Jadi ini ya seperti komputer, seperti Linux pada umumnya. Di sini operating sistemnya menggunakan Ubuntu. Coba kita lihat aja ya. Nah, Ubuntu versi 18.04 untuk ini ya, attack mesinnya di sini, attack mesin yang disediakan oleh Tryhack. Dan di sini fully fungsional dan walaupun juga mungkin terlihat seperti kali Linux, tapi ini ya tetap Ubuntu yang diinstal beberapa tools untuk melakukan penetration testing dan untuk menyelesaikan CTF yang ada pada Tryhack, challenge yang ada pada Tryhack. Jadi ini cara yang pertama ya, cara yang menggunakan attack box. Kelebihan kekurangannya menggunakan attack box yang disediakan pada ini, pada Tryhack Me itu, kita lihat dari kelebihannya dulu. Praktis tentu saja, tinggal klik. Kita nggak perlu punya Linux mesin sendiri, kita bisa lakukan di Windows mesin di mana aja, kapan aja, asal kita bisa login ke akun kita. Kemudian juga di sini kalau dia melakukan, maksudnya attack box ini melakukan serangan yang sifatnya membutuhkan traffic besar seperti brute force, fuzzing dan sebagainya, dia memiliki kecepatan yang luar biasa jika dibandingkan dengan VPN. Nah, di sini namun ada beberapa kekurangannya juga di sini. Karena menggunakan browser ya kadang kurang responsif ya karena kita menggunakan remote di sana. PC-nya PC yang diakses secara remote dan GUI itu maksudnya graphical user interface itu kadang terasa lemot dan tidak responsif seperti ini. Saat saya mengeklik browser, di sini butuh waktu yang sekian lama ya bahkan untuk tahu kita sedang ngeklik browser ya, dan untuk membuka tab-nya itu butuh waktu sekian lama. Nah, di sini ada sedikit kekurangannya. Dan untuk menutup kekurangannya kita bisa sebenarnya menggunakan komputer kita sendiri, menggunakan VPN. Nah, di sini teman-teman coba download di sini ya lewat OpenVPN. Cara yang kedua, teman-teman bisa pakai OpenVPN. Nanti teman-teman bisa menggunakan Linux mesin teman-teman sendiri untuk menyelesaikan tantangan ini. Dan coba klik di sini, terus nanti teman-teman download di server yang terdekat dengan teman-teman. Kalau nggak salah, server terdekat di Indonesia itu ada di India. Oh iya, kalau Attackbox tadi juga punya kurangan kalau misalkan teman-teman akunnya adalah akun yang
free. Itu hanya diberikan waktu 1 jam aja untuk mengakses attack box-nya. Jadi bisa jadi teman-teman lagi di tengah kerja kemudian disconnect attack box-nya. Itu kan bisa jadi suatu hal yang kurang mengenakan gitu. Jadi untuk attack box pastikan aja di deploy pada saat benar-benar dibutuhkan ini. Kalau OpenVPN di sini kita open access, kita bisa melakukan serangan dari mesin kita, walaupun kita harus punya Linux mesin sendiri. Kemudian kalau kita menggunakan kita melakukan serangan dengan traffic berjumlah besar, itu membutuhkan waktu yang lebih ekstra. Tapi ini juga bisa jadi pilihan untuk teman-teman. Dan di saat ini saya akan coba untuk mengakses via OpenVPN ini ya. Nanti dari VPN yang teman-teman teman-teman dapatkan. Nah, di sini teman-teman ketikkan sudo OpenVPN, terus nama username OVPN seperti ini, masukkan password komputernya karena kita menggunakan sudo. Kita tunggu sampai ada tulisan initialization sequence complete, artinya kita udah berhasil connect. Kalau udah connect, terus kita bisa deploy mesinnya. Di sini juga membutuhkan waktu. Kalau mesinnya udah ke deploy, udah dapat IP address-nya, teman-teman dapat satu IP address private yang bisa diakses langsung via browsernya. Nah, di sini verifikasi ini kita bisa berhasil ya, verifikasi koneksi kita berhasil. Atau kalau dari yang attack box tadi juga bisa langsung ya, tanpa menggunakan VPN, itu bisa langsung diketikkan ininya. Mungkin untuk copy paste-nya agak sulit nih ya di sini. Kita harus masukkan ke clipboard secara manual gini di beberapa Linux. Setelah masukkan clipboard baru kita bisa pastekan atau dipaste ke sini. Nah, oke, jadi connection verified. Nah, gitu ya untuk tutorial bagaimana mengikuti event dari Advent of Cyber ini. Berikutnya, pada video berikutnya kita akan membahas tentang challenge yang pertama.